Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita masuk ke mata pelajaran, adik-adik sekalian harus tenang ya, harus mengikuti secara cermat apa pembahasan yang saya akan sampaikan pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu tentang yang saya akan bawakan pada hari ini, yaitu mata pelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut beriman kepada kitab-kitab Allah, ini adalah rukun Islam yang keberapa ya? Rukun iman ya? Rukun iman. Rukun iman itu sedikit saya akan tanya dulu kepada diri sekalian. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6 perkara. Coba sebutkan satu persatu. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kebaikan. Kitab. Rasul. Iman pada hari akhir dan Baik, sekalian. Jadi mata pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah bagian dari rukun iman yang ketiga. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan ayat-ayatnya, baik dan buruk. Nah, jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu agar supaya siswa-siswa sekalian atau adik sekalian itu bisa mengetahui apa makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna daripada iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi itu salah satu makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Yang pertama itu adalah kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, sekarang saya akan tanya kepada adik-adik sekalian. Yang pertama itu Zabur diturunkan kepada Nabi. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus Injil diturunkan kepada Isa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. alaihissalam. Sedangkan Al-Quran, Muhammad. pertanyaannya, apakah semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul tadi itu adalah sama? Adik-adik sekalian, apa semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tadi itu adalah sama? Tidak. Kenapa tidak? Karena setiap kali yang turun itu menyempurnakan kitab sebelumnya, Pak.
itu Al-Quran, menyempurnakan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Terus pertanyaannya Pak? Pertanyaannya tadi, apakah sama? Semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu adalah sama? Tidak. Tidak sama. Tadi namanya saja Pak, sudah beda. Iya, beda. Jadi itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur tadi itu, Al-Quran itu sama-sama agama samawi. Benar apa tidak? Betul. Betul. Berarti sama. Ya. Berarti sama. Tidak. Semua agama, semua kitab-kitab Allah tadi itu adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Ya. Hanya ajarannya beda-beda. Ya. Zabur, Injil, Taurat disempurnakan oleh kitab Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang jelasnya. Tadi ya sudah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Terus dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 136. Siapa yang tahu bunyinya? Bunyi dari surat An-Nisa ayat 136. Ya, oke. Nah itu dalilnya itu ada di surat An-Nisa ayat 136. Nah ini akan menjadi PR-nya adik-adik sekalian. Nanti disetor ya. Terus yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Yang pertama itu adalah bersyukur. Yang kedua ikhlas, sabar, amanah, dan tidak sombong dengan ilmu yang dia miliki. Nah, itu adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang saya tanya lagi, apa pengertiannya bersyukur? Bersyukur. Nah ini ciri-ciri orang yang beriman ya. Berarti kita harus pandai bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur. Bersyukur karena Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Terus rasa syukur itu dapat kita ungkapkan dengan memanfaatkan pemberiannya. Misalnya kita mensyukuri misalnya lisan kita ya, itu kita gunakan sebagai apa ya, untuk kita mengucapkan sesuatu yang baik-baik ya. Terus kita bersyukur diciptakannya telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Jadi itu kita harus bersyukur. Itu adalah ciri orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang kedua itu adalah ikhlas. Ikhlas. Siapa yang tahu pengertian ikhlas? Ayo. Pengertian ikhlas? Beriman dan melakukan belajar. Ya, jadi ikhlas itu adalah apa ya? Tulus ikhlas. Ridho. Mengharapkan ridho Allah, Pak. Ridho mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi
harus ikhlas. Apapun yang kita terima itu kita ikhlas ya. Ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas akan terasa menyenangkan dan tidak terasa berat. Terus sabar. Apa artinya sabar? Sabar itu adalah tabah dalam menghadapi cobaan. Jadi orang-orang yang beriman itu harus juga kita sabar, ya. Kita sabar menghadapi cobaan atau ujian. Misalnya kita ditimpa apa ya? Misalnya kita punya keluarga misalnya ada yang meninggal. Nah, situ keimanannya kita diuji oleh Rasulullah Taala. Kita harus ikhlas, kita sabar, kita menghadapi suatu musibah. Terus yang keempat itu adalah amanah. Jadi amanah adalah seseorang yang beriman akan menggunakan kemampuannya dalam kekuasaannya untuk memanfaatkan bagi dirinya dan orang lain jika diberi jabatan. Jadi ini saya akan berikan contoh, misalnya kita di suatu perusahaan ya, dijadikan suatu pimpinan misalnya untuk manajer, maka seluruh manajer tadi dia harus memegang amanah dari perusahaannya. Dia tidak boleh semena-mena terhadap karyawannya. Itu mungkin salah satu contohnya. Terus yang kelima itu tidak sombong dengan ilmu yang dia miliki. Ternyata tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki ini adalah merupakan salah satu ciri orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang beriman itu dia memang harus sabar, amanah. Jadi orang-orang beriman itu harus betul-betul dia bisa menjelaskan apa yang baik dan apa yang mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Selanjutnya tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi salah satu tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah memiliki rasa takut di dalam hatinya. Ya, jadi orang-orang beriman itu dia merasa takut di dalam hatinya. Misalnya, contoh, kita mau berbuat sesuatu yang bersifat tercela, macam apa yang dicontohkan tadi. Misalnya, saya berencana, saya akan ambil sesuatu pada yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dia merasa takut di dalam hatinya, ternyata bahwa Allah itu dia tetap melihat kita, maka tidak jadi. Nah, ini adalah tanda-tanda bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Nah, ini orang-orang yang beriman, jika dia mendengar bacaan Al-Quran, hatinya bergetar. Ya, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu biasa saja dengar azan, biasa saja lah dia berlalu dari telinganya. Tetapi kalau dia merasa orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, nah dia merinding, dia apa ya? Pokoknya merasa adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran itu dibacakan. Ketika azan, ketika sesuatu yang baik, itu dia akan berusaha untuk melakukannya. Terus tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah yang ketiga, yaitu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini secara jelas ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, segala apapun cobaan maupun ujian yang kita dapatkan di permukaan buminya Allah ini, kita harus menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketabahan tadi,
Terus setelah itu kita harus bertawakal kepada Rasulullah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatunya yang kita dapatkan di dunia ini maupun cobaan itu maupun ujian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat di situ adalah salah satu tanda-tanda orang beriman kepada kitab Allah adalah mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Ini mendirikan salat ini rukun Islam yang keberapa? Adik-adik sekalian, siapa tahu rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Kelima, mendekati orang tua dengan sanggup. Jadi, mendirikan salat di sini adalah salah satu tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita ketahui bersama bahwa di luar kita orang-orang yang beriman, khususnya Nasrani, Yahudi dan Majusi, mungkin mereka akan beda ya cara-cara penyembahannya kita masing-masing. Dengan salat ini mungkin yang mereka juga lain ya. Tapi agama seperti kita Injil ya, kita Injil mereka ibadahnya di gereja. Ya, Zabur itu di vihara, di pura. Ya, mungkin itu perbedaan kita. Tapi tetap kita kan imani semuanya. Itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima itu senang berinfak. Nah, ini salah satu ciri, salah satu tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah senang berinfak, senang berbagi. Ya.